Timnas Jerman telah memilih 26 pemain untuk skuad Euro 2020. Pelatih Joachim Löw mencoba untuk memilih nama-nama terbaik untuk perhelatan akbar terakhirnya membesut di Mannschaft. Dari sejumlah nama yang dipanggil, ada pemain yang kembali setelah sempat ditepikan. Mereka adalah Thomas Müller dan Mats Hummels. Beberapa nama familiar juga tak lupa dibawa dalam daftar skuad Euro 2020. Kebanyakan adalah nama-nama senior seperti Emre Can, Toni Kroos, Leroy Sané, dan yang lain. Akan tetapi ada sejumlah pemain hebat yang mesti ditinggalkan di Euro 2020 ini, termasuk pemain yang berstatus langganan timnas Jerman. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas starting 11 mengerikan pemain yang gagal masuk skuad Jerman di Euro 2020. Yuk mari kita bahas. Ceki bro. Posisi kiper ada Marc-Andre ter Stegen. Cedera menjadi alasan Marc-Andre ter Stegen tidak dipanggil ke skuad Jerman untuk kompetisi akbar ini. Padahal banyak pihak memprediksi jika Euro 2020 akan menjadi awal dinasti ter Stegen di bawah mister skuad Jerman untuk menggantikan seorang Manuel Neuer. Kiper utama Barcelona ini baru saja mengalami cedera lutut pada tanggal 17 Mei kemarin. Hingga kini belum bisa diprediksi kapan ter Stegen akan pulih. Alhasil kiper Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, dipanggil untuk mengisi slot kosong yang ditinggalkan oleh ter Stegen. Posisi bek kanan ada Thilo Kehrer. Dia adalah pemain serba bisa sebagai bek tengah, gelandang bertahan, dan bek kanan. Sejak 2018, Thilo Kehrer beberapa kali menjadi opsi lini belakang timnas Jerman. Pemain berusia 24 tahun ini punya catatan 9 caps untuk timnas senior. Pada level klub, Kehrer membela PSG. Pemain yang sempat menimba ilmu di Stuttgart ini berjasa atas beberapa raihan trofi untuk PSG. Namun musim ini, Kehrer agak sulit bersaing di lini belakang PSG. Turun di 34 laga di semua ajang, ia 13 kali tak menjadi pilihan utama. Padahal sebetulnya ia punya bakat yang menjanjikan. Posisi bek tengah ada Jonathan Tah. Sejak 2016, Jonathan Tah nyaris selalu dipanggil timnas Jerman. Pemain 25 tahun ini punya catatan 13 caps untuk timnas senior. Pada level klub, ia membela Bayer Leverkusen dan menjadi salah satu squad of the season Liga Eropa 2019-2020. Pada musim ini, Tah pun masih menjadi salah satu andalan di lini belakang Leverkusen dengan 34 penampilan di semua ajang kompetisi dan 30 diantaranya menjadi starter. Akan tetapi namanya mungkin tersamarkan oleh nama-nama hebat lainnya seperti Mats Hummels, Antonio Rudiger, hingga Niklas Süle. Posisi bek tengah ada Jerome Boateng. Setelah kegagalan Jerman di Piala Dunia 2018, Joachim Löw sempat mengatakan akan meregenerasi skuad di timnas Jerman. Hal ini dilakukan dengan mengganti para pemain yang sudah tua dengan pemain yang lebih muda. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa akhirnya Jerome Boateng tidak dimasukkan ke skuad Jerman. Pemain berusia 32 tahun ini sebenarnya masih bisa tampil secara prima dan mampu mengomando lini belakang Jerman secara baik. Tentu saja tidak dipanggilnya Boateng ke skuad Jerman menjadi pertanyaan besar. Namun sepertinya Löw masih memiliki Mats Hummels untuk menjadi komando di lini belakang Jerman. Posisi bek kiri ada Felix Uduokai. November 2020, timnas Jerman memanggil wajah baru, Felix Uduokai, bek berusia 23 tahun yang membela Augsburg. Hal tersebut menjadi berkah untuk Felix Uduokai yang bisa secara resmi menjalani debutnya bersama tim senior Jerman. Sebelumnya, Felix Uduokai hanya tampil di timnas Jerman U21, U20, dan U19. Namun dia tidak diikut sertakan dalam Euro 2020.
Posisi aslinya adalah bek tengah, namun ia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan bek kiri. Posisi gelandang ada Julian Draxler. Secara mengejutkan, Julian Draxler tidak masuk dalam skuad Jerman. Padahal Draxler merupakan pemain langganan timnas Jerman di era Joachim Löw. Secara statistik di musim ini, penampilan Draxler juga tidak terlalu mengecewakan. Ia bermain dalam 35 laga dan terlibat dalam 4 gol serta 7 assist untuk Paris Saint-Germain musim ini. Namun angka tersebut sepertinya kurang menarik minat Löw untuk memanggilnya. Alhasil Joachim Löw akhirnya lebih memilih untuk memanggil Jonas Hofmann, Jamal Musiala, serta Kai Havertz untuk mengisi posisi gelandang serang. Posisi gelandang ada Julian Brandt. Dia menjadi gelandang serang top lain yang tidak dipanggil oleh Joachim Löw ke Euro tahun ini. Padahal Julian Brandt merupakan salah satu pilar penting bagi Borussia Dortmund untuk musim ini, terutama pada saat meraih gelar juara di FB Pokal. Sama seperti nama-nama sebelumnya, Julian Brandt juga merupakan pemain yang langganan selalu dipanggil ke skuad Jerman oleh Joachim Löw. Namun Joachim Löw sepertinya telah memiliki pertimbangan tersendiri untuk gelaran Euro tahun ini yang membuat pemain berumur 25 tahun tersebut akhirnya harus tersingkir dari skuad Jerman. Posisi gelandang ada Marco Reus. Sebelum timnas Jerman merilis skuadnya, melalui akun Instagram, Marco Reus telah mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan ambil bagian di skuad Jerman untuk gelaran Euro 2020. Marco Reus mengatakan ia akan beristirahat selama jeda musim dan akan selalu mendukung timnas Jerman. Tentu hal ini sangatlah disayangkan oleh banyak pihak, termasuk sang pelatih, Joachim Löw. Karena Löw pasti berharap jika Reus bisa membimbing para juniornya di timnas Jerman. Padahal jika dilihat dari performa musim ini, Reus mampu tampil konsisten dengan jumlah menit bermain yang mencukupi, yang menjadikannya sangat layak untuk mengisi satu slot di skuad Die Mannschaft. Posisi sayap kanan ada Florian Wirtz. Pemain yang baru genap berusia 18 tahun pada 3 Mei lalu menghadirkan decak kagum berkat performanya bersama Bayer Leverkusen. Florian Wirtz berhasil menambal peran yang ditinggalkan Kai Havertz yang hengkang ke Chelsea. Dia dikenal sebagai playmaker yang mematikan karena mampu menyisir kedua sisi lapangan. Tak hanya gemilang di klub, tapi Wirtz juga tampil apik di level timnas kelompok umur. Ia menjadi pemain debutan termuda yang mewakili timnas Jerman U21. Hingga kini dia belum pernah tampil di timnas senior Jerman. Posisi sayap kiri ada Mario Götze. Dia memiliki harapan untuk bisa kembali dipanggil timnas Jerman usai berhasil bangkit bersama PSV Eindhoven. Keputusan Götze untuk bergabung dengan PSV dengan status bebas transfer pada musim panas kemarin setelah kontraknya tak lagi diperpanjang oleh Borussia Dortmund merupakan keputusan yang tepat. Di tanah Belanda ia berhasil menorehkan 5 gol serta 6 assist dalam 18 laga Eredivisie. Namun torehan itu tidak cukup untuk meyakinkan Löw memanggilnya kembali. Padahal Götze pernah menjadi pahlawan Jerman di Piala Dunia 2014. Ia sukses menjadi penentu raihan trofi bergengsi 4 tahunan tersebut setelah sontekannya gagal dihalau oleh Sergio Romero. Posisi striker ada Youssoufa Moukoko. Terdengar mustahil untuk pemain berusia 16 tahun menembus tim senior Jerman. Namun potensi yang dimiliki Youssoufa Moukoko sangatlah besar di dunia sepak bola apabila mendapatkan panggung. Moukoko memang tidak banyak memecahkan rekor bersama tim muda Borussia Dortmund, tetapi ia adalah striker tajam di berbagai kategori usia.
Di Bundesliga musim 2020-2021, ia telah tampil sebanyak 14 kali dengan torehan 3 gol. Moukoko sebenarnya bisa jadi alternatif timnas Jerman di posisi striker, mengingat mereka tak punya banyak pilihan di posisi tersebut.